Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adia dengan NPM 261101089. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Perpustakaan dan informasi. Sebelum mendalami hubungan perpustakaan dan informasi, terlebih dahulu melihat makna informasi. Menurut Madden 2000, informasi dibedakan menjadi 4 hal. Yang pertama, informasi sebagai representasi dari pengetahuan. Informasi adalah pengetahuan yang tersimpan secara tradisional, media, penyimpanan adalah buku dan media elektronik. Kedua, informasi sebagai data di lingkungan. Informasi dapat diperoleh dari serangkaian rangsangan dan fenomena lingkungan. Ketiga, informasi sebagai bagian dari proses komunikasi, artinya fokus pada orang sebagai penyampai bukan dalam kata atau data. Waktu dan faktor sosial memainkan peran penting dalam pengolahan dan interpretasi informasi. Keempat, informasi sebagai sumber atau komoditas, di mana informasi ditransmisikan dalam pesan dari pengirim ke penerima. Penerima menginterpretasikan pesan sebagai mana dimaksud dengan pengirim. Buckland menggarisbawahi bahwa sebuah informasi didapatkan seseorang dari berbagai macam sumber, objek dan kejadian nyata yang variatif. Artinya, seseorang dapat mendapatkan informasi dari proses kesengajaan, namun tidak mudah membuat seseorang menerima informasi karena sangat tergantung pada kebutuhannya. Merujuk pada pengertian informasi sebagai suatu informasian asing, informasi berwujud data dokumen yang memiliki nilai informasi dalam konteks berupa koleksi, buku, manuskrip, bahkan artefak menjadi hasil akumulasi pemikiran manusia. Tugas lembaga informasi seperti perpustakaan untuk mengatur sesuai dengan metode atau standar organisasi informasi sehingga dapat diakses publik dengan mudah. A. Perpustakaan sebagai katalisator. Perpustakaan secara fisik memadukan antara masa lalu, koleksi cetak, dan sekarang teknologi informasi baru. Untuk memaksimalkan potensinya dalam menambahkan nilai fungsi, institusi sebagai dengan misi harus dilihat dengan perspektif dan pemahaman baru. Integritas teknologi informasi sebaiknya benar-benar diberdayakan menjadi katalisator yang mengubah perpustakaan menjadi pusat intelektual kehidupan yang lebih penting dan kritis di masyarakat. B. Perpustakaan sebagai laboratorium pembelajaran. Preman dan kawan-kawan 2005 menjelaskan seiring dengan pencipta teknologi baru, institusi perpustakaan mempertimbangkan masa depan perannya. Artinya, peran tersebut tidak hanya melibat kebutuhan saja, saat ini saja di kalangan akademisi, tetapi seluruhnya lapisan masyarakat. Tantangan bagi institusi perpustakaan dalam merancang suasana lingkungan belajar, penelitian guna mendukung evolusi yaitu menanggapi permintaan pemustaka. Di perpustakaan sekolah, masing-masing institusi mengembangkan visi dan fasilitas mereka. Berdasarkan analisis menyeluruh, teknologi akan memperguna layaknya khusus akses informasi yang digunakan tanpa mengenal ruang dan waktu untuk melakukan pekerjaan akademi mereka. Perpustakaan adalah tempat untuk akses dan penjelajahan bersama siswa lain. Beragam bentuk informasi mereka dapatkan, analisa informasi dalam diskusi kelompok, dan menghasilkan publikasi atau presentasi untuk kemudian disampaikan di depan kelas mereka. Jenis perpustakaan. A. Perpustakaan konvensional. Menurut Leader 2013, perpustakaan konvensional sering disebut dengan perpustakaan tradisional. Banyak perdebatan tentang definisi perpustakaan konvensional ini. Menanggapi perdebatan yang dimulai pada Konferensi Nasional ACRL 2013, Kim Leader menyajikan hasil survei literatur yang membahas penggunaan teoritis dan makna ungkapan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa perpustakaan nasional biasanya didefinisikan sebagai ruang fisik yang menekankan koleksi fisik dan sering disebut sebagai tandingan perpustakaan modern atau digital.
Menurut Reddy dan kawan-kawan 1999, perpustakaan tradisional ditandai sebagai berikut. 1. Penekanan pada penyimpanan dan pelestarian barang fisik, terutama buku dan majalah. Kedua, membuat katalog satu detail, misalnya penulis dan indeks subjek yang bertentangan dengan teks lengkap. Ketiga, browsing berdasarkan kedekatan fisik bahan terkait, misalnya buku tentang sosiologi saling berdekatan satu sama lain di rak. 4. Bersikap pasif, informasi disusun secara fisik. Di satu tempat, penggunaan harus pergi ke perpustakaan untuk mempelajari apa yang ada dan memanfaatkannya. Dilakukan oleh pustakawan referensi. Oleh sebab itu, Sutton 1996, dalam konteks ini pustaka memiliki sifat berikut. 1. Pengetahuan tentang lingkup koleksi objek informasi. 2. Pengetahuan tentang proses yang diperlukan untuk memperoleh kebutuhan pengguna. 3. Pengetahuan tentang berbagai bentuk meta informasi di perpustakaan. 4. Pengetahuan tentang proses yang diperoleh untuk memetakan kebutuhan pengguna terhadap permintaan pengganti, query, atau informasi alternatif berdasarkan informasi meta-informasi yang ada di perpustakaan. D. Perpustakaan hibrida. Konsep perpustakaan sebagai tempat fisik di mana seseorang mengunjungi akses informasi berubah secara dramatis ke tempat-tempat virtual tanpa dinding tapi menyediakan akses terorganisir ke catatan intelektual. Ini berarti bahwa perpustakaan menyediakan informasi dimanapun berada, baik di tempat fisik maupun di ruang informasi digital. Kondisi ini membuka jalan bagi layanan perpustakaan model hibrida. Informasi tersedia dalam jumlah besar yang di seluruh dunia mengakibatkan media cetak tidak lagi dianggap cukup dalam menyimpan karena volume akses informasi yang terus meningkat. Pendapat Sutton 1996 semakin memperjelas definisi dari perpustakaan hibrida. Untuk menyimpulkan perpustakaan hibrida, Sutton melihat dari sisi layanan dalam perjalanan mulai layanan tradisional hingga digital. Perpustakaan tradisional didefinisikan tempat khusus pengumpulan informasi yang terbatas baik di sisi fisik maupun geografis. C. Perpustakaan digital. Istilah yang digunakan untuk perpustakaan digital yaitu digital library, sering dipertukarkan dengan perpustakaan elektronik e-library dan perpustakaan maya virtual library. Ashi Kuzaman 2016, ketika perpustakaan otomatis masuk ke LAN, local area networking, dan jaringan CD-ROM dan mulai menyediakan e-jurnal dan jenis publikasi lainnya, maka perpustakaan tersebut dikenal sebagai perpustakaan elektronik. Sumber daya perpustakaan elektronik dalam bentuk cetak dan elektronik media elektronik digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan menyampaikan informasi. Suri 2003 menyebutkan Federasi Perpustakaan Digital mendefinisikan perpustakaan digital sebagai organisasi yang menyediakan sumber daya, termasuk staf khusus untuk memilih, menyusun, menawarkan akses intelektual, untuk menafsirkan, mendistribusikan, menjaga integritas, dan memastikan kondisi dari waktu ke waktu koleksi karya digital, sehingga dapat dimanfaatkan. Perpustakaan digital adalah perpustakaan tempat koleksi disimpan dalam format digital, berlawanan dengan media cetak, mikrofilm, atau media lainnya, dan dapat diakses oleh komputer. Selain itu, konten dapat disimpan secara lokal atau diakses dari jarak jauh. D. Books Library. Setelah pembahasan perpustakaan digital, kini telah hadir perpustakaan tanpa buku. Belum banyak pembahasan yang mendefinisikan tentang perpustakaan ini. Kusna 2012 menjelaskan, sama halnya dengan jenis perpustakaan umum, akademis, dan sekolah, hanya saja secara fisik, booklist library yang tidak memiliki buku cetak. Hal menjadi alasan sebuah lembaga informasi beralih pada pemanfaatan perpustakaan ini memiliki keunggulan bersama dengan digital library. Menurut Negi 2015, perpustakaan ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, tidak ada batasan fisik dan waktu selama koneksi internet tersedia.
Pemustaka tidak perlu pergi langsung ke perpustakaan, orang-orang di seluruh dunia dapat akses informasi yang sama dengan waktu bersamaan selama 24 jam. Kedua, akses ganda multiple access. Sumber daya dapat digunakan bersamaan oleh sejumlah lembaga dan pelanggan. Untuk masalah hak cipta dapat diselesaikan dengan cara pemberian hak akses kepada pinjaman. Setelah masa peminjaman selesai, maka koleksi secara otomatis dikembalikan dan dapat digunakan peminjam lain. 3. Temu kembali informasi. Information retrieval. Pengguna dapat mencari dengan menggunakan istilah pencarian apapun, atau kata, frase, judul, nama, dan subjek. Untuk menelusur setiap entry koleksi, selain itu memberikan tampilan user friendly serta memberikan layanan satu klik untuk setiap kelas. Pelestarian dan konservasi. Digitalisasi bukanlah solusi pelestarian jangka panjang untuk koleksi fisik, namun akan mendapatkan semacam salinan untuk bahan yang jika tidak bisa diintegrasikan dan penggunaan berulang-ulang. 5. Tempat atau space. Tidak seperti perpustakaan tradisional, terbatas oleh ruang penyimpanan. Perpustakaan ini memiliki potensi penyimpanan koleksi yang lebih banyak dengan ruang fisik sangat kecil. 6. Nilai tambah atau add value. Karakteristik objek tertentu, peningkatan kualitas gambar. 5. Analisis perkembangan perpustakaan. Perpustakaan secara konvensional dianggap sebagai toko buku yang tersedia untuk kalangan tertentu. Perkembangan selanjutnya, perpustakaan dianggap sebagai pusat informasi. Munculnya konsep ICT memaksa perpustakaan tradisional untuk berubah. Kemajuan di bidang ICT berdampak pada permintaan penggunaan disesuaikan sesuai perubahan teknologi untuk memenuhi permintaan pengguna seperti akuisisi, penyediaan ICT, penyimpanan, memproseskan dan menyebarkan informasi dengan beragam layanan berkualitas. Perpustakaan konvensional memiliki koleksi fisik yang terdapat pada media cetak, manuskrip, buku, dan lain-lain, yang diatur menggunakan sistem tertentu dalam proses temu kembali informasi secara manual. Koleksi perpustakaan memerlukan tindakan pelestarian seperti perawatan koleksi secara berkala. Proses temu kembali informasi dapat dilakukan dengan sistem manual dan menggunakan titik akses yang terbatas, sehingga koleksi tidak mudah ditemukan atau terlacak oleh pemustaka. Dengan demikian, informasi terbatas pada dinding bangunan yang dikelola dan pustakawan yang akan menjadi pemandu dalam ruang tersebut. 4. Kesimpulan. Teknologi informasi menjadikan membanjirnya informasi tentu semakin memanjangkan pengguna. Perpustakaan sebagai pusat informasi sebagai institusi cukup merasakan dampak perkembangan teknologi. Hadirnya beragam jenis perpustakaan membuktikan evolusi layanan informasi. Dengan demikian, paperless society yang telah diprediksikan oleh Hans Sartre saat ini semakin nyata. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.